Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 361, hancurkan masalah ini hingga tidak sesuai proporsinya. Keluargaku kedatangan seseorang lagi, untuk menanyakan kapan kakek Seng akhirnya akan mengakhiri hubungan antara Seng Xiao dan Mu Qi sehingga nyonya muda mereka bisa datang. Bagaimanapun, Nona Gu adalah wanita dari keluarga bangsawan, tidak mungkin dia akan menempatkan dirinya di antara Seng Xiao dan Mu Qi saat mereka masih bertunangan. Apa yang akan dipikirkan orang lain? Sebenarnya, kakek Seng juga telah memeras otaknya akhir-akhir ini, karena Seng Xiao terlalu pintar dan tidak ada yang dapat disembunyikan dari matanya. Namun sementara itu, saudara keenam benar-benar berhasil menemukan adik perempuannya setelah pencarian yang panjang. Meski begitu, adik ketujuh sudah lama kehilangan kemampuannya sebagai putri bungsu keluarga Seng. Adik keenam memegangi kepalanya dengan putus asa ketika menemukannya, dan langsung berlari pulang dan memberitahu lelaki tua itu, "Kakek, aku menemukan adik ketujuh, tetapi apakah kau tahu di mana aku menemukannya?" Mengingat cucunya, tangan lelaki tua itu mengencang dan menatap kakak keenam. "Ayo, ceritakan padaku, kakek." Mata kakak keenam berkaca-kaca, dan dia tiba-tiba berlutut di hadapan lelaki tua itu. "Kakak ketujuh benar-benar telah melakukan kesalahan, tetapi kamu seharusnya tidak mengusirnya. Aku menemukannya di Hotel Cinta, dan dia sedang sakit parah. Dia sekarang ada di rumah sakit, tetapi hatiku benar-benar hancur melihat bagaimana dia dipermalukan dan dinodai." Mata lelaki tua itu terbelalak mendengarnya. "Apa penyakitnya? Lebih baik kau tidak tahu." Kakak keenam tidak dapat menahan tangisnya. Bagaimanapun, dia tidak akan menikahi siapapun dengan kesuciannya. Lelaki tua itu menoleh 2 kali, lalu berdiri. "Bawa aku padanya." "Tidak perlu, kakek. Dia tidak akan mengenalimu." Kakak keenam menangkap lelaki tua itu, sambil masih berlutut. "Aku tidak bisa berbuat apa-apa saat melihatnya seperti itu. Mu Qi sudah sangat menyakitinya, apakah kau masih mengizinkannya masuk ke dalam keluarga kita?" "Kakek, tolong singkirkan Mu Qi. Apa kau pikir kata-kataku berarti? Dia adalah kakak kedelapanmu." Kakek Seng mendengus. Siapa yang bisa menyentuhnya jika dia melindunginya? "Kakek, apakah Mu Qi membawa lebih sedikit bencana bagi keluarga kita setelah semua ini? Apakah kau masih akan duduk dan melihat dia menjadi simpanan baru? Kami, saudara kandung, bahkan lebih menderita. Kakek, aku benar-benar menyarankan agar kau membatalkan pertunangan dengan keluarga Sen. Jika kamu tidak percaya padaku, biarkan anggota keluarga lainnya mengunjungi kakak ketujuh. Kita lihat apakah mereka bisa tahan dengan Mu Qi setelah itu." Mendengar perkataan saudara keenam, lelaki tua itu tiba-tiba punya rencana baru. Dia akan menggunakan masalah kakak ketujuh sebagai alasan, dan dia mungkin bisa memutuskan pertunangan antara Seng Xiao dan Mu Qi meskipun hanya namanya saja. Lagi pula, keluarga Sen tidak punya alasan untuk protes. Segala sesuatunya akan jauh lebih mudah jika pertunangan itu sudah selesai. "Besok pergilah mengunjungi kakak ketujuh bersama orang tuamu." Lelaki tua itu mendesah, setelah memeras otaknya selama beberapa hari terakhir, akhirnya ia berhasil menemukan jalan keluarnya. Buang-buang waktu. Baiklah. Kakak keenam bangkit dari lantai, menyeka air matanya. "Entah kakak kedelapan benar-benar menyukai Mu Qi atau tidak, keluarga kita tidak akan pernah menerimanya. Jika dia tidak bisa menghadapi ini, dia bisa tersesat." "Tidak, aku hanya ingin Mu Qi tersesat." Lagi pula, bahkan lelaki tua itu cukup tahu untuk tidak menimbulkan kerusakan tambahan, mengingat betapa pentingnya kakak kedelapan bagi Huang Yao. Dia hanya menginginkan alasan agar Nona Gu dapat datang ke keluarga Seng, dan menggunakan kesempatan itu untuk memelihara ikatan antara Seng Xiao dan Nona Gu. Jadi orang tua itu bersiap untuk menyalahkan Mu Qi. Larut malam di Sumanor. Dengan acara reuni yang sudah dekat, pasangan Su tengah memeriksa ulang daftar tamu mereka di ruang tamu, dengan Sui Hong tetap di samping mereka untuk memeriksa apakah ada nama yang terlewat. Beberapa saat kemudian, Jing Yun masuk dari pintu depan sambil bergandengan tangan dengan Seng Minglan. Melihat semua orang di keluarga hadir, ia duduk bersama Seng Minglan di hadapan ayah dan saudara laki-lakinya. "Kamu sudah pulang, Fenger. Bagaimana pekerjaanmu?" "Semuanya baik-baik saja, Bu," jawab Jing Yun. Lagi pula, setelah dia menghukum rekan kerjanya yang menyebalkan itu, staf lain yang terbukti selalu menggonggong menjadi lebih berhati-hati. Paling tidak, mereka tidak memprovokasi Jing Yun secara langsung. "Ibu tidak akan tahu, tapi pengawas di bagian pembelian mengatakan padaku bahwa kakak di sini bekerja dengan sangat baik." Sui Hong tersenyum pada Ibu Su sambil menyeruput kopinya. "Bagus. Mama Su sangat senang," sebelum kembali ke daftarnya. Namun, mata Jing Yun tertuju pada cangkir kopi Sui Hong. "Kurasa aku akan segera memindahkan kakak ke departemen lain, pokoknya, semuanya, aku mau istirahat." Dengan itu, Sui Hong membawa cangkir kopinya ke dapur. Namun, dia tidak mencucinya. Dia langsung naik ke atas setelah meninggalkan dapur. Jing Yun kemudian menatap Seng Minglan dan berkata, "Minglan, bisakah kau ambilkan air untukku?" "Tunggu sebentar."
Mengetahui isyarat Jing Yun, Seng Minglan pergi ke dapur dan menyembunyikan cangkir kopi bekas Sui Hong dan menukarnya dengan cangkir lain yang sama persis. Kemudian, dia mengambil secangkir air hangat dan memberikannya kepada Jing Yun. Duduklah sebentar dengan ibu dan ayah. Aku akan pergi. Oke. Menghindari menyentuh cangkir tersebut dengan membungkusnya dengan plastik, Seng Minglan membawanya kembali ke kamarnya sebelum dengan hati-hati mengeluarkannya untuk dilihat. Tak lama kemudian, Jing Yun pun naik ke atas, tatapan matanya berubah gelap ketika ia menatap cangkir itu. Baiklah, aku belum punya DNA ayahmu, atau kita bisa segera mengirimkannya. Mengapa kita perlu DNA ayahku? DNA milikku juga bisa. Jing Yun berkata padanya. Tapi pertama-tama kita perlu alasan. Gampang. Katakan saja kalau saudara ke-8 memanggil kita. Sambil mengangguk, Jing Yun mandi dan turun ke bawah bersama Seng Minglan lagi. Mau kemana? Tanya Mama Su. Kakak ke-8ku sedang mencari kita di Jingting, Bibi. Kami akan segera kembali. Seng Minglan menjelaskan dengan cepat. Mama Su mengangguk. Jangan terlambat. Di lantai atas, Su Yihong memperhatikan pasangan itu pergi, tetapi tidak curiga bahwa cangkir kopinya tertukar. Dia tahu kalau Jing Yun itu pintar, tapi tidak tahu kalau Seng Xiao sudah mendidiknya supaya dia tidak hanya pintar dalam penampilan. Sementara itu, Jing Yun dan Seng Minglan telah mengirimkan sampel ke pusat pengujian. Begitu terbukti bahwa dia dan Su Yihong bukan saudara kandung, hasilnya akan menjadi jelas. Reuni akan diadakan dalam beberapa hari lagi dan hasilnya akan keluar saat itu. Apa yang menurutmu akan kau lakukan? Seng Minglan bertanya pada Jing Yun, dalam hati ia merasa khawatir. Aku akan menunggu untuk menyelesaikan masalah ini secara pribadi dan menahan diri untuk tidak mempermalukan orang tua kita, tetapi itu selama dia tidak menggangguku selama reuni. Jing Yun menjawab sambil memperhatikannya. Lagi pula, aku masih harus menjebatnya untuk membocorkan bukti bahwa dia meninggalkanku. Apapun pilihanmu, aku akan selalu bersamamu dan mendukungmu.